Selamat malam, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom. Puji Tuhan kalau malam hari ini kita dipertemukan kembali dalam saat teduh KWJ Maranatha GKJ Sampangan Kradenan. Marilah sebelumnya kita bersatu hati di dalam doa, mohon kekuatan dan pimpinan Tuhan sehingga kita boleh mengerti, memahami dan melakukan di dalam kehidupan kita apa yang menjadi kehendak Tuhan yang disampaikan pada malam hari ini. Kita bersatu hati di dalam doa, saya hantarkan. Tuhan Allah Bapa, sumber kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus kalau malam yang indah ini Tuhan perkenankan kami untuk bersaat teduh. Kami mohon Tuhan, biarlah roh Tuhan sendiri yang menaungi hati dan pikiran kami sehingga kami boleh mengerti, memahami dan melakukan di dalam kehidupan kami. Terlebih hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, Tuhan urapi dengan kuasa roh-Mu sehingga apa yang disampaikan hanya kebenaran firman Tuhan. Kami mohon pengampunan-Mu jika terselip keterbatasan dan dosa kami Bapa. Di dalam satu nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, adapun firman Tuhan pada malam hari ini kita ambilkan dari Mazmur 25 ayat yang ke-12 sampai dengan 15. Mazmur 25 ayat 12 sampai 15, demikian firman Tuhan. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Demikian firman Tuhan yang boleh kita baca dan dengarkan bersama. Adapun judul firman Tuhan saat ini saya ambil dengan beri judul Orang yang takut akan Tuhan menetap dalam kebahagiaan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, janji firman Tuhan ini sungguh sangat indah bagi semua orang yang hidup takut akan Tuhan. Maka Tuhan akan menunjukkan jalan terbaik untuk dipilihnya, yang akan membawanya kepada kebahagiaan kekal. Bahkan anak cucu orang yang takut akan Tuhan akan mewarisi bumi atau mewarisi seluruh kebahagiaan dan kesejahteraan sepanjang hidupnya. Kalau Tuhan sendiri memberikan janji yang sangat indah ini, masih adakah di antara kita yang menolak untuk menerima janji Tuhan tersebut? Tentunya semua kita sepakat untuk menerima penggenapan janji Tuhan tersebut dalam hidup kita. Karena kita menerima janji itu, kita akan diberkati, kita akan berbahagia. Bahkan anak cucu kita akan berbahagia. Untuk itu Tuhan hanya menghendaki kepada kita agar semua yang kita lakukan, agar semua yang kita nyatakan benar-benar dihayati di dalam kebenaran firman Tuhan, yang artinya hidup takut akan Tuhan, hidup setia dalam naungan kasih Tuhan, yang mau hidup kudus dan benar mengikuti petunjuk firman Tuhan, dan menerima Tuhan Yesus sebagai anak Allah dan satu-satunya juru selamat di dalam kehidupannya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, memang tidak mudah kita untuk melakukan semuanya itu. Banyak hambatan,
tantangan, godaan. Tetapi kalau kita benar-benar mengandalkan Tuhan, maka seperti ayat di dalam Mazmur 25 ayat 12 tadi, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Dia tidak akan tersesat kalau dia menantikan Tuhan. Tuhan sendiri yang akan menopang, Tuhan sendiri yang akan memimpin, dan Tuhan sendiri yang akan menunjukkan jalan kebenaran itu. Kiranya kita selalu mohon bimbingan Roh Kudus supaya dapat menjadi pelaku firman itu dengan benar. Karena di dalam hidup kita, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Kita akan bergaul karib dengan Tuhan karena kita melekat kepada Tuhan dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka dalam ayat 14. Untuk itu ibu-ibu, marilah bukan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kalau kemarin kita hanya mengandalkan kemampuan kita, menghalalkan cara untuk kesenangan kita, melakukan tipu daya, kebohongan, kecurangan, ataupun apapun juga hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saat ini kita diingatkan, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, meletakkan hati dan pikiran kita berfokus kepada Tuhan. Kita akan menerima kekuatan, kita akan menerima sukacita, kebahagiaan penuh, bahkan sampai kepada anak cucu kita. Setiap usaha kita akan berhasil, setiap pergumulan kita akan dientaskan, seperti janji Tuhan di dalam Yeremia 17 ayat 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Artinya apa? Sebagai anak-anak Tuhan yang sudah melekat kepada Tuhan, meletakkan setiap kehidupan kita di dalam berfokus pada firman Tuhan. Walaupun di dalam masa sulit, di dalam pergumulan hidup, di dalam sakit penyakit, di dalam kekeringan, kita akan merasakan damai sejahtera. Kita akan mampu melewatinya karena Allah sendiri yang menopang kita. Allah sendiri yang memberikan kekuatan kita. Karena bukan kita lagi, tapi Allah yang hidup, Allah yang menaungi kita. Firman-Nya iya dan amin untuk kita yang di dalam keterbatasan ini. Untuk itu, siapakah kita yang sudah diberi janji yang luar biasa indah saat ini? Marilah kita meninggalkan segala kemunafikan, tipu daya iblis, dan lain sebagainya. Kembali menghayati akan panggilan Tuhan sebagai anak-anak Tuhan yang diberkati, yang berbahagia, yang anak cucu kita akan diberkati. Marilah kita meletakkan hidup kita bersama Tuhan Yesus, melekat, dan akar-akar kita akan tumbuh subur, akan menghasilkan buah yang indah. Daun-daun kita akan kembali bersemi, akan mengeluarkan bunga yang indah di dalam setiap kehidupan kita. Marilah di dalam sisa waktu hidup ini kita pakai untuk menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk kekuatan yang Tuhan nyatakan bagi kami anak-anak-Mu. Siapakah kami ini Tuhan?
anak-anak-Mu yang penuh dengan keterbatasan, kelemahan, dan dosa. Tapi karena belas kasih dan kuasa darah-Mu yang luar biasa bagi hidup kami, Engkau telah menyelamatkan kami. Engkau telah mengangkat kami dan menganggap kami pantas. Untuk itu, biarlah kami senantiasa meletakkan hidup ini bertumbuh bersama Engkau, mengakar kepada Engkau Tuhan, sumber kehidupan kami. Dan firman-Mu biarlah menjadi rema di dalam setiap langkah hidup kami Tuhan, agar kami boleh memperbaharui hidup ini bersama Engkau. Dan Tuhan memberikan kekuatan, Roh Tuhan memberikan kemampuan bagi kami untuk kami boleh hidup kudus dan layak di hadapan Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, kami juga memohon Tuhan, di dalam kehidupan ini masih banyak pergumulan yang harus kami hadapi, baik masalah ekonomi, masalah rumah tangga, maupun masalah-masalah yang lain, terlebih kelemahan fisik kami atau sakit penyakit. Biarlah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh melaluinya, kami boleh berbahagia karena Engkau Allah yang menopang kami, Allah yang mengentaskan kami dari segala keterpurukan ataupun pergumulan hidup ini. Karena hidup kami bukanlah kami lagi, tapi Allah sumber kehidupan kami yang menaungi kami, yang menolong dan menopang kami. Untuk itu Tuhan, biarlah kami senantiasa bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam Tuhan. Hidup kami boleh menjadi kembali berarti, menjadi berkat bagi orang di sekitar kami. Mohon pengampunan-Mu Tuhan jika terselip keterbatasan dosa yang kami lakukan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh memperbaharuinya dengan hidup kudus di hadapan Tuhan. Mohon Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan. Terima kasih Bapa, di dalam satu nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.